Kalau gue sih gini ya, bro. Pertanyaan dasar lah dari gue gitu. Memang Pak Jokowi perlu dipoles lagi citranya gitu. Enggak, gue nanya beneran serius. Dengan approval rating 76, 77%, 80% sekian di lembaga yang lain gitu ya. Apalagi yang mesti dipoles. Tapi kan gitu. merusak demokrasi, Citranya. membangun dinasti segala macam. Membangun ketidakbenaran publik, sesuatu yang Buktinya ya publik nggak ngeliatnya nggak kayak gitu ya. Iya nggak, bener ya? Publiknya nggak ngeliat kayak begitu, bos. Jadi rasanya kalau ada istilah memoles citra Jokowi, nggak masuk akal aja gitu. Nggak perlu lah dipoles-poles, malahan terlalu mudah bagi saya ya sekarang gitu untuk menceritakan apa saja yang udah dilakukan Pak Jokowi itu mudah sekali nemuinnya gitu. Dilihat dari sisi mana aja gampang dapetinnya. Lo mau lihat dari apa, infrastruktur, transformasi, apalagi coba mudah gitu, bos. Jadi nggak perlu ada upaya berlebihan untuk memoles citra Jokowi. Tapi kalau gua nih perlu dipoles citra. Wah nih bos ya, kalau gua sih bikin berita begini, gua akan cek dulu data-datanya. Terima kasih Jokowi. Coba dilihat konten itu udah muncul dari kapan itu. Terima kasih Jokowi. Bukan baru minggu kemarin. Ya. Dari 2-3 bulan yang lalu aja udah sering gua baca di sosmed, sering gua lihat. Terima kasih Jokowi gitu. Jadi ini kayaknya orang-orang banyak yang skeptis kalau masyarakat kita tuh nggak cinta sama Pak Jokowi ya. Jadi ketika ada pesan atau konten terima kasih Jokowi itu, wah ini dibayar gitu. Enggak lah. tapi memang Tempo mengatakan itu, tapi kalau tadi dibilang apakah ada tawaran lisan dari saya ke Tempo, nggak ada, belum pernah. Ya bahkan ini kan saya baru menjadwalkan ketemu sama Tempo kan di surat permohonan audiensi yang terakhir itu yang mengatakan akan punya gagasan untuk mendukung seterusnya itu. Itu kan dijadwalkan 17 Oktober ya. Artinya beberapa hari ke depan. Sekarang tanggal berapa? 14, 3 hari lagi nih. Sekarang tanggal 14 3 hari lagi. Ya saya baru bilang sama tim saya untuk dijadwalkan gitu. Jadi saya juga lagi nunggu nih sama Tempo ya. Kita ketemu aja, kita ngobrol, siapa tahu memang cocok kan gitu ya. Kita bisa sama-sama kerjasama, kenapa tidak gitu. Proposalnya sudah saya pelajari karena udah masuk juga gitu. Saya udah baca proposalnya bagus ya tentang 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi gitu. Ya bagus, konsepnya bagus gitu, bos. Kan kita pelajari dong. Saat ada surat itu kan masuk, oh ada apa nih gitu. Terus ada proposalnya di match. Bagus ternyata usulan dari kawan-kawan kita di Tempo gitu. baru mau diajukan proposal untuk mengklirkan ya Mas ya, atau udah ditolak dulu sama teman-teman? Enggak, mau tolak gimana, orang ketemu aja belum. Ketemu sama saya aja belum. Ini kan baru mau ketemu tanggal 17 Oktober. Berarti dari Pak Mas Prabu nggak pernah menolak proposal teman-teman Tempo? Saya belum pernah bertemu sama Tempo. Karena kan kalau di Kominfo nih, untuk berhubungan sama media pasti kan lewat kedirjenan saya nih. Saya belum bertemu sama Tempo. Jadi saya tidak tahu dan tidak ingat ya kapan saya berbicara itu gitu dengan Tempo. Jadi nolak yang mana saya nggak tahu nih teman-teman Tempo ini gitu kan. Itu satu gitu. Terus yang kedua, prinsip kerjasama dengan media itu sudah sangat baku. Ya, ada istilahnya GCG, ya, Good Corporate Governance. Itu terjaga di pemerintahan. Yang pertama mesti bersurat, proposalnya mesti masuk ke sistem gitu kan. Kemudian dibalas juga sama gitu dari sistem gitu kan. Jadi prosesnya terdokumentasi, itu satu ya. Yang kedua, kita kerjasama sudah banyak dengan media gitu, dan saya yakin juga mungkin dengan Tempo gitu kan. Rasanya selama ini nggak ada masalah. Ada masalah nggak selama ini gitu? Selama ini nggak ada masalah gitu. Dalam 2 bulan terakhir ini saja barangkali ada beberapa kerjasama dengan teman-teman media dan biasa saja, nggak ada masalah gitu. Apa yang membuat Pak Jokowi sebenarnya citranya nggak perlu dipoles lagi? Nggak, ini gue mau bicara aja kan ini gue ngajar ya di kampus dan gue sering baca jurnal ya.
banyak sekali loh jurnal-jurnal penelitian yang membahas dan meneliti tentang Jokowi ya, terutama komunikasi politiknya Jokowi, komunikasi Jokowi, ada sebutannya Jokowisme dan macam-macam gitu ya. Yang sebelumnya barangkali belum Jokowisme pernah bukan dari partai maksudnya. ada Jurnal ada ya? jurnal akademik gitu ya. Bagaimana beliau menggunakan simbol, bagaimana dari sisi manajemen pemerintahan dan semacamnya, itu banyak, cek aja ya, banyak. Jadi dengan semua yang ada itu, Pak Jokowi itu bukan sosok yang perlu kita poles citranya gitu. Apalagi yang mau dipoles, memang Pak Jokowi mau approvalnya sampai 90% kan enggak juga. Dan nggak mungkin juga. Dan nggak mungkin. Sekarang ini udah paling tinggi ini bos gitu. 75% itu yang pesimis ya, yang metode pertanyaannya itu langsung digiring lah gitu ya. Dikasih dulu permasalahan, baru apakah puas dengan Pak Jokowi. Itu 75%. Kalau langsung ditanya, ini dari Kompas ya, kalau langsung ditanya, puas tidak dengan Pak Jokowi, itu 84% kurang lebih angkanya. Puas dengan Pak Jokowi. Oh gitu, itu tanpa sangat puas dan cukup puas kan ada gitu jadi, kan ini, jadi kan? ketika bertanya sama respondennya, yang satu bicara dulu, kita ini punya permasalahan ekonomi tidak? Anda puas tidak dengan penegakan korupsi? Anda puas tidak dengan harga gitu? Nah, difilter dengan pertanyaan, baru ujungnya Anda puas tidak dengan Jokowi, itu 75%. Tapi ada hal yang membuat Pak Jokowi itu masuk ke dimensi yang lebih dalam, ke masyarakat, ke rakyat, ke publik, masuk ke dimensi emosional ya. Karena Pak Jokowi yang ada di bawah. Maksudnya? Beliau itu bisa mencitrakan dirinya sebagai bagian dari rakyat ya, dengan bahasa rakyat. Bahasanya Pak Jokowi itu kan nggak kompleks, sederhana sekali, dan itu yang dipahami oleh masyarakat. Beda sama pejabat yang lain yang bahasanya tinggi. Saya aja kadang-kadang kan tinggi banget bahasanya gitu. Pak Jokowi enggak loh, bukan berarti Pak Jokowi nggak bisa, tapi beliau memang pengen menggunakan bahasa yang rakyatnya pahami. Jadi Pak Jokowi itu pendekatannya kan sangat intimate ya, hangat gitu ke rakyat gitu. Rasanya ini nggak bisa dibantah kalau ini ya. Kalau dia mau bantah, kita bisa kasih 1000 gambar bagaimana Pak Jokowi berinteraksi dengan rakyat, dan itu semuanya otentik, organik, muncul dari bawah langsung gitu ya. Hal ini yang menurut saya membuat Pak Jokowi itu di persepsi positif, bahkan di luar pencapaiannya gitu. Jadi hubungan emosional rakyat dengan seorang presiden bernama Jokowi ini lebih daripada hanya sekedar lo udah ngasih apa ke gua gitu. Menurut gua ya. Iya. Gitu. Jadi ngukurnya bukan lagi kinerja, manfaat, jalan di depan rumah gua bagus apa enggak, harga bisa terjangkau apa enggak, bukan karena itu material itu gitu. Karena yang tadi lo sebutkan itu proven, visualnya ada, fisiknya ada. Gitu. Apalagi buat di daerah ini ya, 3T gitu. Di daerah terluar gitu, ngerasain banget lah perubahannya, transformasinya. Mungkin kita di kota nggak terlalu ya, walaupun ada perubahan yang harusnya kita sadar, digital contohnya. 10 tahun yang lalu lo nggak bisa bikin podcast kayak begini di YouTube, nggak akan kuat bro bandwidthnya gitu. Sekarang udah 25 Mbps, streaming di mobil aja nangkep gitu, bisa cepat 10 kali lipat loh kecepatan transformasi digital di eranya Pak Jokowi ya. Dan itu hanya bisa dilakukan karena Pak Jokowinya juga maksa gitu untuk ke arah sana. Ya, investasi belum tentu untung bisa secepat ini ya proses transformasi di digital ya. Itu contohnya gitu, gimana beliau dalam beberapa hal ya keras kepala gitu. Nikel hilirisasi gitu. Freeport, Blok Rokan. Dalam catatan, tapi Mas misalnya ada proyek seperti kereta cepat yang katanya entah kapan nih bisa untungnya gitu, visible-nya gitu Mas. Itu di luar hitung-hitungan itu ya. Negara itu kan bukan cari untung sama rakyatnya. Negara itu. Katakanlah misalnya benar nih hitung-hitungannya susah balik modal gitu ya.
Tapi lu pernah ke Bandung pakai Wus? Ngerasain dong. Sering. Iya, lu ngerasain perubahan yang luar biasa itu gitu. Gue ke Bandung itu dari awalnya 3,5 jam gara-gara ada tol. Sebelumnya bisa 4 jam lebih tuh kalau lewat puncak kan. Terus jadi hanya 2 jam karena ada jembatan apa namanya? Yang langsung itu. Apa? Itu loh di tol MBZ. Oh, iya kan? Karena ada MBZ langsung nambah lagi tuh. Gimana Pak Luhut meresmikannya gimana? Jadi ini adalah jembatan MBJ. Satu lagi sekarang gue saya 1,5 jam Bos ke Bandung. Itu kan kita ngerasain banget benefitnya gitu, manfaatnya gitu. Masyarakat apa mikir waktu lagi pakai Wush, wah ini proyek rugi nih, gua nggak mau pakai kan kayaknya nggak akan kayak begitu ya. Pakai aja gitu. MRT atau gitu. Mimpi kali kita punya MRT, rasanya ya sebelum ini jadi nih, yang ada kan kita ngomel tuh MRT dibangun di Sudirman itu kan macetnya minta ampun. Apa-apaan sih ini bangun kayak beginian. Sekarang udah jadi MRT di tempat wisata Bos gitu. Orang bawa keluarga kayak pakai MRT itu, hanya mau pakai MRT dari ujung ke ujung. Buat wisata keluarga, buat anak-anaknya gitu ya hal seperti itu ya. Jadi Pak Jokowi itu dalam beberapa hal yang point of view-nya ke rakyat gitu, ke masyarakat, itu kayaknya gaspol aja gitu, nggak mikir panjang gitu ya. BBM, ya harusnya nih BBM ini harusnya udah naik sekarang Bos. Dengan perang Ukraina Rusia, lalu sekarang Israel dengan beberapa negara di Timur Tengah gitu. Ini harusnya minyak ini udah lepas harganya, ditahan sama Pak Jokowi. Emang nggak beresiko? Gede resikonya gitu. Indonesia sentris, nge-push kebijakan pembangunan supaya ada di daerah. Itu kan beresiko perlambatan ekonomi. Yang biasanya di Jawa, gitu, di Jakarta, di Jawa gitu. Tiba-tiba lu push ke daerah. Nggak gampang juga gitu. Tapi dilakukan sama beliau, ya sekarang merasakan gitu gimana pertumbuhan ekonomi di daerah itu kan udah mulai rata. Ya. Bahkan yang tertinggi aja bukan di Jawa sekarang gitu kan pertumbuhannya gitu. Itu menurut gue ya kebijakan-kebijakan yang mungkin bukan populis sih, tapi bahasanya mungkin pro rakyat aja ya, sesederhana itu pro rakyat. Pokoknya ini buat rakyat lah gitu, langsung manfaatnya ke rakyat gitu. Yaitu beliau nggak pikir 2 kali, langsung sikat. Ini COVID, apa PSBB dulu tuh, sebutannya apa sih PSBB? Iya. Pembatasan BB, apa lupa saking udah lama. Apa tuh? Sosial sangat berskala besar. Berskala besar. Pembatasan sosial PSBB